Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema mengatasi kebingungan dalam kehidupan. Terambil dari kitab Matius 11 ayat yang kedua sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ini adalah ditujukan dari Yohanes yang pada waktu itu dipenjara di Makarius. Kemudian Yohanes ini menyuruh para murid untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Mesias itu?" Karena Yohanes ini adalah Yohanes yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Yohanes yang berkata, "Inilah anak domba Allah yang menyelamatkan manusia." Tetapi ketika dia di penjara, dia mengalami kebimbangan. Apakah Yesus ini benar-benar Mesias? Karena ekspektasi Mesias menurut pemikirannya adalah dia yang menyelamatkan dari penjajahan Roma pada waktu itu. Sehingga Yohanes berpikir, harusnya Mesias itu menyelamatkan bangsa Israel ini dari penjajahan Roma. Tetapi ternyata yang dilakukan Yesus itu adalah kebaikan untuk mereka yang memerlukan. Dikatakan tadi, Tuhan tidak langsung menjawab, "Ya, aku Mesias," tetapi secara tidak langsung Tuhan menyatakan, "Apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan." Itu adalah pernyataan yang sebenarnya para murid ataupun Yohanes sendiri yang mendengarnya, dia tahu, oh Mesias itu benar-benar Kristus, benar-benar Yesus yang datang ini. Karena sekali lagi, ekspektasi daripada Yohanes, dia berpikir Mesias itu adalah yang akan mengalahkan penjajahan Roma. Jadi terkadang apa yang kita alami pun demikian. Kita berekspektasi sebagai orang percaya, apapun yang kita minta di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi harapan kita, itu tidak seperti kenyataan yang kita terima. Sehingga kita terkadang sedikit kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku sudah melayanimu luar biasa, aku sudah beribadah kepadamu luar biasa, tetapi apa yang aku minta kok tidak sesuai ekspektasiku. Tapi percayalah, ketika terkadang Tuhan membuat hal demikian, bukan berarti Tuhan jahat kepada kita, tetapi Dia punya rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Jadi ekspektasi kita belum tentu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tetapi yang pasti kehendak Tuhan adalah yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Untuk itu, milikilah hati yang senantiasa mengerti hatinya Tuhan. Sehingga setiap apapun yang kita cita-citakan, yang kita dambakan, yang kita harapkan, yang kita imani, kita kembalikan kepada Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang kau kehendaki. Sehingga kekristenan kita bukan menjadi kekristenan anak-anak, ya, ketika harapan kita belum sesuai kenyataan, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, tetapi kekristenan yang terus-menerus bertumbuh, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi hatinya Tuhan, apa yang menjadi rencananya Tuhan. Dengan demikian, maka kita tidak lagi bingung atas kehidupan ini, karena kita tahu, oh ternyata patokannya memang apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar, ketika ekspektasi yang kita naikkan tidak sesuai atau tidak seperti yang kita harapkan, maka kita harus memiliki hati yang penuh kasih, hati yang menerima kehendak Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan bekerja itu di luar ekspektasi kita. Dia akan mendatangkan kebaikan setiap apa yang Dia putuskan untuk setiap kehidupan kita. Terkadang kita belum melihatnya, tapi percayalah, ketika kita akan melangkah, kemudian kita sudah berangan-angan, kita sudah mempunyai harapan, ternyata kok sedikit dibelokkan sama Tuhan. Tapi percayalah, belokan tersebut
bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk kebaikan setiap kita. Jadi penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya kita mengerti apa maksud Tuhan atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi bingung, karena kita tahu, oh maksud Tuhan seperti ini, oh Tuhan punya kebaikan atas semua hal yang terjadi, itu tentunya semua atas penyertaan dan kasih karunia Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar dari firman yang kita baca tadi, yaitu pembuktian melalui perbuatan. Ketika Tuhan ditanya, Tuhan apakah engkau Mesias? Tuhan nggak perlu ngomong panjang lebar, ya aku Mesias. Tetapi Tuhan cukup ngomong, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu secara tersirat Tuhan memberikan jawaban, ini loh, aku nggak sekedar ngomong, tetapi aku mempraktekkan, aku bertindak, bahwasanya perbuatanku ini menandakan aku Mesias. Secara tidak langsung, itulah jawaban yang Tuhan berikan atas murid-muridnya, atas Yohanes, sehingga memberikan pengajaran juga kepada kita. Kekristenan bukan sekedar lewat ucapan kita, tetapi kekristenan juga bagaimana lewat tindakan kita, sehingga apa yang kita omongkan itu adalah selaras dengan apa yang kita lakukan. Itulah kekristenan. Kalau kita seringkali ngomong, kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu, maka tindakan kita juga haruslah demikian. Jangan kita hanya sekedar bisa ngomong, tetapi tidak bisa melakukan. Jadi yang kedua, kita belajar bahwasanya pembuktian melalui perbuatan. Ini penting sekali dalam setiap kehidupan setiap kita. Jadi Yesus penggenapan janji Mesias tersebut. Jadi apa yang Yesus jawab, itu secara tidak langsung dia menyatakan, kalau aku sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib ini, ya memang aku Mesias. Secara tidak langsung Yesus menjawab demikian. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan dalam kesetiaan. Kita baca ayat yang ke-6 tadi, ya, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kata kecewa di bahasa Yunaninya itu adalah skandalizo, yang artinya tersandung. Jadi di sini dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak tersandung dan menolak aku. Artinya ada kesetiaan dalam Tuhan. Ketika kita setia dalam Tuhan, maka firman Tuhan dikatakan berbahagia. Maka berbahagia ini adalah kita diberkati Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, anugerah Tuhan ada setiap kita. Mari miliki senantiasa hati yang melekat kepada hatinya Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi kebingungan menjalani kehidupan ini, sebab kita tahu bahwasanya ketika kita ada dalam hatinya Tuhan, maka rencana Tuhan apapun itu kita percaya dan yakin adalah yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Dan dalam kehidupan ini senantiasa miliki iman yang juga dinyatakan dalam tindakan, dalam perbuatan. Ya, setiap kita tentu tidak sekedar bisa bicara atau bisa ngomong, tetapi juga melakukan apa yang kita omongkan. Sebab itulah inti dari kekristenan. Ketika kita mengajar orang lain, maka kita juga harus melakukan apa yang kita ajarkan tersebut. Dan miliki kesetiaan bersama Tuhan, maka kebahagiaan itu ada dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, tetapi ketika kita memiliki kesetiaan dalam Tuhan, firman Tuhan katakan kita terus berbahagia, kita terus diberkati. Doa saya, biarlah kasih itu sempurna dalam kehidupan saudara, mengiring Yesus sekali Yesus selama-lamanya. Tetap Yesus, Tuhan memberkati.